Tes. Kemarin kita sudah sampai pada sholat istisqa dan alhamdulillah bar sholat bab sholat istisqa udan. Langsung udan. Itu berarti memang yo wis arek udan. Sekarang ini kita sampai babu sholatul aidain, bab menerangkan tentang sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nanti kita akan ambil kesimpulan dari bab-bab yang telah ada. An Aisyah radhiyallahu anha, hadis diceritakan dari Sayyidah Aisyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudhakhin nas, rawahu Tirmidzi. Rasulullah bersabda, hari Idul Fitri itu adalah hari di mana orang-orang telah berbuka dari puasa 1 bulan, dan Idul Adha adalah di mana orang-orang menyembelih kurban. Jadi Idul Fitri itu ketika puasa Ramadan selesai, maka Idul Fitri. Idul Adha di mana orang-orang itu menyembelih kurban. Kemudian di dalam Ibanatul Ahkam dijelaskan, idza ra'a al-insanu hilalal 'aid wajaba 'alaihi ayyamala bima tayaqqanahu fi nafsihi sawa'un qabla hakim syahadatuhu wa 'amila biha aw radduha. Apabila seseorang telah melihat bulannya Aid, berarti bulannya Aid itu berarti kalau di Indonesia itu ru'yah, maka wajib diamalkan karena itu menjadi keyakinannya, baik hakim itu menerima atau menolak. Jadi kalau ru'yah di semua Indonesia itu, kemudian ada yang melihat tapi tidak diakui, maka yang melihat itu wajib untuk mengamalkan karena dia telah yakin melihat. Enggak diterima Pak, yora popo. Nah, kalau kemudian diterima, maka seluruhnya itu harus ikut berbuka dan melakukan Idul Fitri. Ini adalah metode ketika Rasulullah pakai ru'yah. Ya memang ini ki. Lah kemudian yang bergeser itu ada ilmu, yaitu ilmu hisab. Jadi ora popo, hisab yo monggo, ru'yah yo monggo. Pun padha penake. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umair bin Anas bin Malik radhiyallahu anhuma an umumah lahu minas sahabah
Ini ada satu hadis cerita. Ana rokban ja'u fasaitu annahum ra'au hilal bil amsi. Fa'amaruhumun nabi ayuftiru faida asbahu ayaktuwa ila musallahum. Rawu Ahmad wa Abu Dawud wa dalabduhu wa isnadu sahih. Hadis dari Umair bin Anas, ini dari Umamah. Dia bercerita dari sahabat-sahabat, ada satu rombongan itu masuk ke kota Madinah. Jadi subuh-subuh, setelah subuh-subuh itu ada satu rombongan di Madinah itu masih berpuasa. Kemudian rombongan ini matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami kemarin telah melihat bulan. Ketika masuk ke Madinah itu mereka melihat bulan. Kemudian dari sahabat-sahabat dari rombongan ini, kemudian Rasulullah memerintahkan, hari ini kita berbuka dan langsung datang ke tempat musola untuk melakukan sholat Idul Fitri. Ini menunjukkan di dalam sarahnya, idza inkasafal id qabla khurujil waqti sholat sholliya halan fi yaumihi wa idza lam yanqasib ila ba'da khuruji waqta sholati sholli fil yaum asani wa takunu qadhaan. Keterangannya ini, nek ono kabar. Nah, ini kalau bar subuh itu kan berarti durung bar zuhur. Ini ono kabar kok wis weruh hilal, segera untuk muka, kemudian mangan, kemudian sholat Idul Fitri. Nak kabari iku tekone bar zuhur, mangano sholate sesuk qadhaan lillahi taala. Hadis ini mulakno nah ana wong Muhammadiyah, ini yang Indonesia loh ya, itu bodolin di CI. Kemudian sholat sesuk itu tetap boleh, karena sholat Rasulullah mengatakan bodolin saiki sholat sesuk qadha iku ento. Lah sampean, wah aku milih sing dhisik lah. Lah kowe sholate bareng anur sholate sesuk iku ento qadhaan. Dari hadis itu Rasulullah itu mau idzan kasabal id qabla khuruji waqti sholat suliyah halan. Nak kabar iku bar subuh teko langsung sholat buka. Tapi nak wis keluar waktunya zuhur wis entek, wis masuk zuhur, buka rak popo, sholate sesuk kok ono. Iki padha karo Indonesia. Bojone tanggal 29 karo 30. Sama ikut mana? Wah, ikut sing cepet Pak, daripada kalau 29 berarti 29 dino. Nah 30 berarti disempurnakan 30 dino. Aku melu yang 29 wae. Lah salate sesuk bareng karo sing 30. Itu boleh. Berarti sampean kok Allah. Olah potonganmu yang golek sing enak tok. Boten karena ada keterangannya. Tapi kalau sampean aku tetap ikut 30 Pak, ya ndak apa-apa. Jadi melu 29 salate qadha ya entuk, 30 salate ada ya entuk. Sing ora entuk iki gegeran tok terus ora salat. Loh ini kalau kita baca ini kan ternyata luas Pak. Jadi ora ono gegeran itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rasulullah SAW yaktu yamal fitri kata yakulat tamarat wa yakuluhunna ifrodan. Ini sifat Rasulullah. Kalau sholat Idul Fitri itu Rasulullah dimulai dengan dahar. Jadi sak durunge mangkat ning masjid iku wis dahar sih. Dan dahar Rasulullah itu diperlihatkan. Menunjukkan apa? Menunjukkan ini sudah tidak berpuasa, kemudian berangkat untuk
sholat Idul Fitri. Beda nanti kalau Idul Adha, Rasulullah tidak dahar dulu. Lalu apa maknanya? Rasulun kalim mursidun hakim fi aqwali wa af'alhi yusilul bab alamun taqi'ina wa yaqau qaulal muqtadin yudawamu ala aqli qabla salat itli ala yadunan nas luzumas saum li ala yadunan nas luzumas saum hatta ba'da salat id. Rasulullah dahar diketok-ketokke ini supaya orang tahu bahwa puasa itu telah selesai. Nyatanya Rasulullah dahar supaya orang itu tidak memberi persangkaan, oh tetap poso engko bukone bakdo salat Id. Tidak. Jadi langsung hari itu pula bakdo subuh Rasulullah dahar, menghilangkan persangkaan bahwa supaya tidak ada puasa lagi. Nah, ini setiap yang dilakukan Rasulullah adalah syariat. Nah, dari sini kita garis bawahi dulu, Pak. Allah mensyariatkan di dalam agama. Ternyata dalam keadaan apapun itu puncaknya sholat. Dalam keadaan gembira Idul Fitri, Idul Adha, sholat. Dalam keadaan susah karena tidak ada hujan, sholat, Pak. Sholat namanya sholat istisqa. Dalam keadaan perang ikut tetap sholat, dan Rasulullah membuat soft barisan dan susunan barisan di dalam perang. Bahkan ketika kesedihan pada puncaknya kematian, awake dhewe tetap sholat. Jadi agama itu puncaknya adalah sholat. Ini seperti yang kita pelajari kemarin, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajidun. Paling dekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah itu dia dalam keadaan sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbi fahuwa sajidun. Kemudian di dalam Al-Qur'an itu ditegaskan simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Mulakno, Pak, mulakno. Orang itu sudah bisa dilihat. Ning dunya bisa dilihat, Pak. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbi fa huwa sajidun. Ning Quran ora ono dikira ora entuk bantah. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Ning dunya yo sampai tekan akhirat iku orang-orang yang sujud itu mendapatkan tanda tersendiri daripada orang-orang yang tidak sujud. Kemudian kalau kita gathokke, Pak, swarga iku pintune 8. Sujud iku anggotane pira, Pak? Sampai mesti bilang 7. Kita sekarang tambahi 8, Pak. Wajah 1, telapak tangan 2, dengkul loro 5, driji sing mancat menghadap kiblat dadi 7. Tambah 1, Pak, sebetulnya hati kita sujud kepada Allah. Jadi anggota sujud itu sekarang itu kita tambahi, tak unggahke iki. Ini diunggahke nganu pelajarane. Sujud itu menggunakan 8, podo karo pintune swarga. Sujud itu ora mung awak tok, tapi sampai hati.
Mergo napa Gusti Allah iku ora ndelok potongan. Potongane Pak Agus cedhek ora dideloki mboten. Pak Kaji Muhammad dhuwur dideloki mboten. Sing dideloki adalah ketika kamu betul-betul sujud dengan anggota badan yang 7 disempurnakan dengan hati yang khusyuk kepada Allah. Iku lho berarti wong sing sujud iku mau tondo-tondone wong yang akan nanti dipersilahkan masuk ke dalam 8 pintu surga, dipersilahkan dari mana saja mau memasukinya. Jadi sujud ki mau Pak. Aqrabu ma yaqul abdu min rabbi fa huwa sajidun. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Maka puncak daripada ibadah kita adalah sholat. Mulanya di hadis yang lain diterangkan, sok iku mau sing pertama dihisab dari seorang hamba adalah sholatnya. Nak salate wis apik iku ora ditakoki apa-apa. Mulakno niki nyuwun sewu, Mbah Kiai Mahrus iku wasiat ning putrane Kiai Abdul Wahab Hababi. Ya Abdul Wahab Hababi iku wasiat ning santri-santrine sak putrane. Nak awakmu sok diganjar karo Gusti Allah rezeki sing akeh sugih, maka hartamu itu gunakanlah untuk fasilitas menghormati orang-orang yang sujud kepada Allah, menghormati orang-orang alim yang sujud kepada Allah, memberikan satu fasilitas orang-orang yang sujud kepada Allah. Maka kalau itu kamu lakukan, ringanlah hisab daripada hartamu. Mergo sing paling suwe hisabe iki donya, Pak. Tapi kalau dunia dibuat fasilitas untuk sujud, maka hisabe wis ringan. Ya contohnya apa? Ya gawe masjid itu kan tempat untuk sujud orang, Pak. Gawe omah, ya kayak ana tempat kanggo sujud. Supaya omah itu sampeyan hisabe ringan. Lah biasanya kan mboten to, Pak. Sing diapik-apik ruang tamune AC ya to. Mburi ora ana ruang napa? Wis ora ruang sujude ora ana. Ya saiki wis pokoke dinggon ning ndi wae ana tempat kei sajadah kanggo salat. Nawwiru buyutakum bi qiraatil Qur'ani was shalah. Wong wedok iku saapik-apike salat iku mau ning omah. Tapi jangan kau larang perempuan sholat ning masjid ketika aman. Ora ono larangan, Pak, ora ono larangan. Paling apik ning omah, tapi ora ono larangan sholat ning masjid. Jadi ojo ora, pokoknya ora entuk ning masjid, apik ning omah. Oh salah. Ora ono larangan wong wedok jamaah ning masjid. Apa meneh masjide ana tempat khusus kanggo perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Iku berarti awake dhewe kudu paham. Mulakno nak apa-apa kon salat hajat. Karena paling dekat awake dhewe ning Gusti Allah ketika sujud. Kemudian kalau pengen rezekine wah lancar, Pak. Iki nyun kula kemarin diprotes. Salat duha. Lupa itu berarti enggak ikhlas itu. Salat kok ndungone njaluk donya. Salah itu. Lah nak ngono salah, Mas. Salah dongono Quran. Quran dungane apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Lho kok njaluk Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Berarti sholat duha iku mau njaluk dunyane gen apik, akhirate gen apik. Iku Quran kondo Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lho iki Quran, Pak. Berarti ora ikhlas, ya sing kondo ora ikhlas sapa? Wong Rabbana atina fid dunya hasanah yo njaluk karo Gusti Allah. Ikhlas itu kan lillahi ta'ala toh, Pak. Lah awake dhewe aja langsung ngukur awake dhewe iki wali kaya Rabi'ah Adawiyah.
Mergo Rabbi Adawiyah iki wis ora butuh donya, ya ora butuh akhirat. Butuhe mung karo Gusti Allah tok. Lah nek sampean iku langsung munggah kelas Rabbi Adawiyah, balik dia mau bojone bar, Pak. Lho, mergo bojo iki butuh donya. Jadi sampean sholat duha Pak dalam rangka Rabbana atina fid dunya hasanah iku rak popo, mergo Al-Qur'an kon donga Rabbana atina fid dunya hasanah. Terus nyuwun sewu Pak, ini riwayatnya sahih. Raisul Akbar Nahdlatul Ulama iku mementingkan sholat utama dan berjamaah. Nyuwun sewu iki. Iku nganu riwayat iku sahih. Loh, Syekhul Akbar itu bukan gelarnya Indonesia, karena beliau di Mekah itu menghatamkan Bukhari, itu hafalan beliau itu mendapatkan gelar. Jadi Mbah Hasim itu mau Bukhari Muslim ku apal sehingga mendapatkan gelar Asy-Syekh. Iku ketika ada tamu waktu duhur Pak dihentikan, arek adzan ki dihentikan, ayo jamaah kabeh. Jamaah kabeh Pak. Lah saiki pengurus napa iku MBC rapat. Kita lanjutkan sholatnya keri-keri. Wah, oleh rak main iki mau. Jadi Mbah Hasim itu mau dihentikan sebelum adzan. Langsung semuanya disuruh untuk berjamaah. Kemudian sanad yang sahih juga ono tamu meh balik. Kalau balik itu ora menangi jamaah, maka setiap tamu yang pulang yang tidak menangi jamaah di stop. Ojo balik sih. Kamu saya izinkan pulang setelah sholat berjamaah. Loh, ini sahih riwayatnya Pak. Cuma kadang-kadang sing ngene-ngene iki ra pateko diketokake. Loh, ini Mbah Hasim itu. Karena apa? Betul puncak daripada ibadah di dalam Islam adalah sholat. Jadi Mbah Hasim itu ora ono cerita kok kemudian sholat dhewe tamune do balik, enggak. Kemudian di antara santrinya yaitu Mbah Abdul Karim iku senajan melek kaya apa keluargane santrine iku subuh tetep digogahi. Mergo ora ana sampai dinteni rodok meh awan, Pak. Supaya santri-santriku jamaah sholat subuh. Jadi kiai-kiai dulu itu mementingkan sholat dan jamaah. Nyuwun sewu Pak, karena puncak daripada syariat Islam itu sholat dan jamaah. Sampean lihat riwayat Rasulullah sholat ijen goleki sampean. Sampai Rasulullah itu sakit yang kemarin itu Pak, itu Rasulullah masih dalam keadaan berjamaah dan Abu Bakar sebagai pengganti daripada Rasulullah. Dan ketika Rasulullah datang, Abu Bakar mundur, Rasulullah sholat ngimami dalam keadaan duduk. Ini menunjukkan penting dan sangat pentingnya di dalam berjamaah. Insyaallah. Muga-muga lah awake dhewe ketika ingin, maka saya sendiri sering Pak, yo ora nyalahke sing wasilah dengan orang-orang kiai-kiai dan para wali, enggak nyalahke, silahkan. Saya juga tidak menyalahkan yang tidak mau wasilah dengan wali tapi dengan sholat. Semua sama-sama benarnya. Sing wasilah kepada wali juga boleh, karena Rasulullah hadisnya ma min ahadin yuslimu alayya ila raddallahu ta'ala ruhi hatta arudda alaihi salam. Nah ana wong uluk salam ning aku
maka Allah mengembalikan rohnya kepadaku sampai aku menjawab salam orang yang mengucapkan salam kepadaku. Artinya apa? Wong-wong api, Pak, itu dikasih kesempatan oleh Allah mendoakan orang-orang yang mendekat dan mengucapkan salam kepada kekasih-kekasih Allah. Sing ora ya ora apa-apa, tapi media salat lakukan. Aqrabu ma yakunu abdu mir rabbi fa huwa sajidun. Maka sering, Pak, kiai-kiai nak ana ruwet sik tak salat rong rakaat. Tak salat rong rakaat. Tapi pernah Imam Syafi'i ketika ruwet iku ora salat, dia pergi ke makam gurunya menghatamkan Quran. Kemudian sholat di masjid gurunya. Sampai karena gurunya tidak menyunahkan kunut, beliau tidak kunut. Hormat karo seorang imam yang tidak menyunahkan kunut. Maka monggolah, sebetulnya sama-sama benar, tergantung kita mau cari jalan yang mana. Pokoknya seneng ya sholat, susah ya sholat. Karena awal dhewe kan ora to. Ya to seneng ya dangdutan, susah ya ora sholat malahan. Wis rekoso kon sholat. Iki kacau, Pak. Ya sekarang lumayan lah. Sekarang itu kurang tahu, Pak. Sekarang itu pemerintah itu sholawatan, orang dangdutan. Oh, tok sengeni kok, Pak. Mboten aku ning ngono. Biasanya kan kumpul ning pengalaman banget ayu gitu, kemudian nyewa dangdut, biduan, katoan cekak gitu. Engko terus mulai camat wali kota sak ngisore sing make warnane opo. Kan ngono, Pak. Sekarang udah kemarin Habib Syekh ya wis ora apa-apa. Apik lah. Sekarang mulai apik lah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa dikatakan senang-senang? Karena dari Ummi Atiyah qolat, umirna an nukhrija awakik wal huyat fil idain. Rasulullah memerintahkan kepada kita, nak Idul Fitri perawan-perawan kon ngentokke, Pak. Wal huyat wong wedok-wedok sing haid entokno. Yasyadunal khaira wa da'watal muslimin, biar mereka menyaksikan keindahan dan kebaikan Islam dan dakwah orang-orang Islam. Mulane sunai nak Idul Fitri Idul Adha sing takbiran iku suarane sing enak, Pak. Gen wong wedok-wedok sing ora tau weruh krungu swara takbiran, ki ngrungokke takbiran sing enak. Wong wedok-wedok wis do mentu, takbirane ora enak, suwe pisan atau watukan. Ayo ora enak, goleke sing enak. Loh, supaya mereka-mereka yang keluar itu mendengarkan keindahan dan melihat keindahan. Loh sunai memang kon gowo anyar-anyar, Pak. Ojo disengeni, walah mama rasa gua anyar-anyar. Gua anyar apa duwe ora ayu, ya aja, Pak. Loh, gunane sing paling apik dienggokke. Akan tapi watayul khuzat al mushola, akan tapi mutafakun alaih ini wong wedok-wedok tetap dintoke saka omah, nak haid ora entuk mlebu ning masjid. Panggokno ning jaba tempat untuk perempuan-perempuan yang haid. Gen melu. Lah salat kok ndak salat wong-wong haid kok. Maka kemarin ada yang komplain, itu Islam gimana, Pak? Perempuan-perempuan yang datang nggak sholat, percuma kalau dia datang tidak sholat. Iku gayane pinter tapi gobloki, Pak. Koyoke pinter tapi goblok. Ketika Idul Fitri itu wong haid ya kon mentu. Perawan-perawan yang dalam pingitan ya mentu. Lah, akan tapi perempuan yang haid itu tempatnya dijauhkan dari masjid. Jadi ora sholat, Pak. Arep mutah-moto ya ora apa-apa wong dekne niku memang ora sholat. Sunai tetep kon mentu
ikut di dalam perayaan Idul Fitri. Kemarin komplain, ini gimana itu? Agama apa itu? Bid'ah itu. Kowe iki ora reti ya. Sunahe ngono, Pak. Lah ora salat mergone deknen kuwi mau haid. Tapi saya sunah untuk dikeluarkan dari rumah. Nggih. Dari pertanyaan itu, kalau kita Nggih. tadi ya, kita menjalankan ibadah untuk umroh. Kalau pas kalender kita berangkat umroh, kebetulan istri ini jadwalnya kalau kan ada itu obat dokter untuk meninggal. Nggih. Hukumnya bagaimana? Ada istri yang Malah dengan istri yang nggak head. Jadi begini, haid itu kan darah yang keluar dari farjinya perempuan, dari rahim secara sehat dan secara normal. Artinya ora tiba utawa tendang bojone gak. Sedikit-sedikitnya haid itu 24 jam, satu hari satu malam, sedikit-sedikitnya. Umumnya 6 dino, paling akeh 15 dino. Nah kemudian kalau kemudian orang itu berangkat umroh, kemudian diperkirakan wong umroh itu mau saiki kan ya omong 12 dino atau 10 dino atau 9 hari karena pergawe iki mau. Diperkirakan nanti pas melakukan umroh itu haid. Bagaimana nak diobati? Tidak apa-apa, Pak. Jadi diobati itu tidak apa-apa. Iya, supaya mampet tidak haid. Itu tidak apa-apa. Dengan direkayasa itu tidak apa-apa. Tapi konsekuensinya, yo tetap sholat, yo tetap melakukan aktivitas yang menjadi kewajibannya. Orang ini kan biasanya aku haid, berarti orang sholat, yo ndak. Karena dia dalam keadaan posisi tidak haid, posisi suci. Maksudnya ditunda biar bisa umroh. Iya, ndak apa-apa, ndak apa-apa. Sampai kapan? Yo sampai dia kemudian haid kembali. Karena apa? Masa suci itu tidak ada batasnya, Pak. Masa suci tidak ada batasnya. Yang tidak boleh begini. Nanti menjadi istikhadah. Misalnya begini. Nak diubeni obat cepetan nggak boleh. Contohnya begini. Orang itu ketika ditalak suaminya atau suaminya meninggal kan salah satu kuruk 3 persucian. Lah supaya cepet haid diobati gitu loh, Pak. Itu harus menunggu masa suci 15 hari. Jadi mestinya kan 4 bulan. Tapi nak dicepet ke iso. Jadi bar haid tunggu 15 sasi atau diombeni obat supaya haid. Supaya cur. Engko bar 15 dina meneh diombeni obat supaya haid meneh. Jadi 2,5 bulan sudah bisa. Mergo haidnya dicepetke. Tapi harus sedikit-sedikitnya suci harus 15 hari. Lah kalau diobati tidak haid, tidak masalah karena paling banyak suci itu tidak terbatas. Nah akeh-akeh haid iku 15 sasi, tapi akeh-akeh suci ora ono batese. Jadi diobati tidak apa-apa karena suci itu tidak ada batasnya. Sampean pengen Pak mantenannya rok ora tak haidke pokoknya tak gawe suci terus tak obati terus ora apa-apa sampai sampean kesel gitu. Jadi 1 bulan full dalam keadaan ora ono haidte ndak apa-apa gitu sampai sak kesele kuwi ndak apa-apa karena paling lama-lamanya suci tidak ada batasnya. Oh tapi kan yo dengkul tetap kesel tenan toh, Pak. Nah itu masalah haid. Kapan-kapan memang perempuan harus dipelajari tentang haid.
Itu tentang head mengatakan nih Pak. Jadi boleh. Maka ada pil untuk menghentikan head. Itu dokter nanti ada. 100.000 ada berapa itu? Jadi kalau ketemu ibunya berarti kirim Apa? kalau ketemu dasarnya itu satu. Iya, nanti tak kirim. Nah. Kemudian ini harus menjadi perhatian kita. Anna Nabi sallallahu alaihi rakaataini lam yusolli qablaha wala ba'dahuma. Jadi nuwun sewu iki salat Id iku ora ana qobliyah ora ana ba'diyah Pak. Jadi salat Id iku ora ana qobliyah, Id ora ana ba'diyah, Id. Wah, dia hebat toh Pak. Bar salat Id masih salat 2 rakaat. Ora ana Pak. Jadi qobliyah Id ya ora ana, ba'diyah Id ya ora ana. Salat ideni rakaataini lam yusolli qablahuma wala ba'dahuma. Loh, tapi orang-orang di masjid do salat apa Pak? Oh, itu berarti salat tahiyatul masjid, ora qobliyah ora. Barampung ya ora ana ba'diyai. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sholal Id bila adzanin wala iqamatin. Akhrajahu Abu Daud wa fil Bukhari. Salat Id iku ora ana adzane ya ora ana iqamai. Wah, kurang marem Pak diadani ora entuk Pak. Mulakno ning salat Id iku mau bahasane as-sholatu jami'ah. Iku ngeki apa-apa. Ora ana adzane ya ora ana qomate. Aja kaya wong Islam anyaran. Tak enteni kok ora adzan-adzan ya Pak. Lho, iki ora ana adzane ya ora ana iqamai. Kumati ora ana Pak. Iku ora ana adzane ora ana qomai. Mulakno panitia kondo as-sholatu jami'ah. Salat dilaksanakan berjamaah. Jadi ora ana adzan, ora ana iqamah. Mulakno biasane panitia langsung ngumumake. Yo dikekkan dari niate. Kemudian pengumuman sholat akan dilaksanakan pukul 6 tepat. Oke bid'ah Pak, ngono Kanjeng Nabi ora tau ngono kaya reti-reti yo ngene. Lah awake dhewe kan iklan kanggo wong iki piye konan. Dibeduki yo salah, ya toh. Yo semua panitia sholat Id akan dilakukan jam 6 tepat. Seluruh jamaah untuk memasuki masjid dan merapatkan barisan. Kalau itu sebagai pelajaran pendidikan, taklim ono ganjarani. Kan niate dituturi Pak. Usolli sunatal fitri rakaataini. Ngono kan. Iku berarti yo diniati ngulang taklim berarti ono ganjarani. As-sholatu jami'ah dimulai. Kemudian ini mutafaq alaih. Sholat Nabi takbirul fitri sab'un fil ula wa khamsun fil ukhra. Kanjeng Nabi ku mau sholat Idul Fitri rakaat pertama ada takbir 7 kali selain takbiratul ihram. Yang kedua takbir 5 kali selain takbir dari berdiri dari sujud. Tapi takbir ini adalah sunnah hayat, tidak sunnah abad. Ojo keliru lho. Upamane ora takbir, iku sah-sah saja. Upamane sing pertama takbir, sing kedua lali, iku ya ora apa-apa. Ora usah dilekke subhanallah. Subhanallah ora usah. Lho ada ini kiai Pak. Pertama takbir, kedua ora takbir. Sadurunge salam sujud sahwi. Wah kacau lagi. Batal malahan Pak. Sing disunnah ke sujud sahwi ku salat fardu. Salat sunnah ora ana sujud sahwi. Angenane takbir lali iki mau diganti karo sujud sahwi. Wah kacau iki Pak. Nyun sewu nak wis muni bismillahirrahmanirrahim subhanallah
Allahu Akbar, batal salate. Mergo bismillah ki Fatihah rukun, balik ning sunnah. Takbir iku sunnah. Bismillah Fatihah iku rukun. Lah piye Pak, jamaah emosi kok Pak. Subhanallah, akhirnya manut to. Bismillah itu Allahu Akbar, batal Pak salate Pak. Iku wakeh kasus kaya ngono iki wakeh iki. Jamaah iki lha mosok salat tahun pisan ora dikumpliti pisan, tak betak wae. Jadi nek wis takbir lali, imame bismillahirrahmanirrahim. Jamaah subhanallah, terus akhire Allahu Akbar. Lah ngono, Allahu Akbar, batal Pak. Mergo Fatihah iku rukun kauli. Takbir iku sunah hayat, kayak takbir biasa statuse. Ya ora ana jujud sahwine. Guyu-guyu ki tahu, aku ya tahu. Tapi nak urung ngerti ya wis ora apa-apa wong ora ngerti. Nak urung ngerti ora apa-apa. Loh, hukum itu setelah tahu, Pak. Nah ora ngerti, ya mosok Gusti Allah moho ngapura, moho ngampuni kok. Tetep jare malaikat piye malaikat wis to masuk ke iso. Mergo ngerti. Sampun muga-muga barokah manfaat ya wis. Pernah ta Pak mriki, Pak? Karena guru ngerti berarti ora apa-apa. Lho nggih anak ngerti ya, Pak? Oh. Ya Gusti. Ya pokoknya iki makmum ya rada pengerten. Lho kemarin ada Pak. Tahiyat awal itu kan hukumnya sunnah toh Pak. Lali tahiyat awal, subhanallah, wis ngadeg, makmume lagi subhanallah, subhanallah. Akhirnya imame lho kok harus melu akhirnya medhun meneh Pak. Batal Pak. Mergo ngadeg iku rukun, tahiyat awal iku sunnah. Imam harus kekeh, malu karepmu ra karepmu. Nah aku medhun mergo batal. Ya Gusti, moga-moga kemarin besok kita lanjutkan lagi waktunya udah habis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau takut umroh soalnya ya. Kapan? November awal. November awal. Pas istri main kalau takut ke hukum. Oh, nggih. Kapan-kapan aku pas muga-muga pas ono pas rada umroh bab umroh to. Iya. Lu mau minta ininya, Pak. Ayo, dialog.